Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Sohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikuti Islam a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin. Amin. Kutu Islam azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kami informasikan juga kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay atau disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah hadir di studio Fatwa TV Jakarta guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullah, di mana beliau adalah sekretaris dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Nah, mengikuti sama azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah, dan Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Ya, fadhal. Oh ya, Masya Allah, sudah ada penelpon yang menunggu. Kita angkat dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan. Ya. Dengan Ibu Rian di Bukit Tinggi, Bu ya? Ya, ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan Ibu Rian. Ya, menerima warisan dari orang tua saya. Kemudian saya berniat untuk tidak mengambil manfaat dari warisan tersebut Ustaz. Dan saya berniat untuk memberikan warisan tersebut kepada anak-anak yang kurang mampu biaya sekolahnya Ustaz. Terus uang itu masih ada di tangan saya, belum habis. Apakah nanti zakatnya saya keluarkan juga Ustaz? Baik, Ya. cukup pertanyaan Ibu? Ya, hanya itu Ustaz. Baik, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, manfaat buat kita di dunia, manfaat menambah iman kita, manfaat buat kita untuk diamalkan, manfaat setelah kematian kita nanti, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tambahan ilmu buat kita. Ilmu inilah yang menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah pintu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kemudian menjawab pertanyaan dari Ibu Rian di Bukit Tinggi ini, yaitu seseorang yang mendapatkan warisan, lalu dia tidak mau menerimanya untuk dirinya sendiri. Dia ingin menyalurkan warisan itu dalam bentuk sedekah atau kemaslahatan umat Islam yang lainnya. Apakah ini boleh? Ini yang pertama. Tentu boleh-boleh saja, bahkan ini adalah amal saleh. Tetapi lebih baik dia
melakukan itu setelah dia mengetahui haknya tentunya. Setelah dia tahu hak dia dari warisan ini berapa. Setelah dia tahu, oh hak saya sekian, kemudian dia menerimanya, setelah itu menjadi hak dia seutuhnya. Apakah dia manfaatkan untuk dirinya sendiri, atau dia gunakan untuk sedekah dan kemaslahatan umat Islam yang lebih membutuhkan. Semua itu adalah amal saleh, semua itu adalah sedekah yang mulia, yang luar biasa. Kemudian jika uang ini belum tersalurkan kepada fakir miskin, lalu dari dia menerima sampai ini sudah lewat 1 tahun, ya, dia menerima uang itu, kemudian belum tersalurkan semuanya karena mungkin jumlahnya besar, ya, atau alasan yang lain, sampai uang itu sudah lewat 1 tahun dari dia menerimanya. Kemudian sudah batas minimal nisab dari kewajiban zakatnya, maka tentu uang itu terkena kewajiban dikeluarkan zakatnya. Ya, sudah tentu wajib zakat atas harta itu karena ketentuan dari zakat sudah jatuh pada jenis hartanya dia. Ya, barakallahu fikum. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Rina di Bukit Tinggi, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan dari website dari hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bila orang tua meninggalkan wasiat yang bertentangan dengan hukum Islam, contoh membagi warisan anak laki-laki dan perempuan sama, tidak memasukkan nama istri kedua ke dalam wasiat, dalam kurung karena khawatir anak-anaknya pada ribut. Pertanyaannya, apabila si anak menjalankan perintah orang tuanya tersebut dengan alasan karena ini wasiat dari orang tua dan bentuk bakti kepada orang tuanya, apakah orang tua tersebut yang sudah meninggal akan berdosa ya Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Wasiat, ya, wasiat ini memang secara prinsip dasarnya wajib untuk ditunaikan. Ya, wasiat ini wajib ditunaikan. Sebagaimana dalam firman Allah ketika pembagian harta warisan, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, warisan itu ditunaikan, warisan itu dibagi setelah wasiat dan hutang dibayarkan. Berarti memang wasiat ini diperintahkan untuk dibayar. Tetapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan lebih dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena memang kedudukan hadis itu menjelaskan apa yang bersifat global dari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi hadis itu menafsirkan, mempertajam, menjelaskan, mengurai apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam hal wasiat ini dijelaskan di dalam hadis, diurai kembali dalam hadis bahwa pertama Rasulullah SAW mengatakan, innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah sudah membagi hak dari para ahli waris itu, seperti yang tertera dalam ayat-ayat itu. Allah sudah memberikan hak mereka seperti yang ada dalam ayat-ayat itu. Untuk itu, karena para ahli waris ini sudah mendapatkan haknya seperti yang Allah bagi di dalam ayat-ayat tersebut, maka tidak diperbolehkan wasiat kepada ahli waris. Nah, atas dasar ketentuan syariat ini, maka wasiat yang disebutkan oleh penanya dari Riau tadi adalah wasiat yang dikatakan sebagai wasiat yang gugur, wasiat yang tidak boleh dilakukan. Terlebih lagi dari pertanyaan yang disampaikan bahwa wasiat itu memicu keributan, pertikaian, di mana di dalam wasiat itu ada sebagian ahli waris yang tidak diberi. Tentu ini akan memicu pertikaian dan keributan. Syariat Islam senantiasa menutup segala bentuk pertikaian,
menghindar dari berbagai macam bentuk keburukan dan mengarah menuju kepada kemaslahatan dan kebaikan. Nah, untuk itu wasiat yang disampaikan oleh penanya di dalam wasiat yang disampaikan oleh penanya ini adalah wasiat yang gugur, tidak boleh dikerjakan. Apa alasannya? Alasannya adalah wasiat ini bertentangan dengan ketentuan Rasulullah SAW. Kalau berdalih ini adalah wasiat orang tua sebagai bentuk dari bakti kita kepada orang tua, tentu pernyataan ini salah dan keliru. Kenapa? Bakti sama orang tua itu dilakukan jika tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Di sini ada dalil dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Berarti wasiat itu tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun, meskipun alasannya itu bakti. Lalu bagaimana dengan status orang tua yang sudah wafat? Justru Anda tidak melakukan wasiat, itulah Anda menyelamatkan orang tua Anda. Karena orang tua Anda membuat wasiat yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka dengan tidak melakukan wasiat itu, berarti Anda menyelamatkan orang tua Anda dari perbuatan dosa. Justru disinilah letak bakti Anda kepada orang tua malah. Ya, barakallahu fikum, ini jawabannya. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website. Dari Indah Isolina di Riau Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya tentang harta warisan. Kakak ipar Ana meninggal dunia. Ia meninggalkan suami, 2 anak perempuan, ibu, 2 saudara kandung laki-laki, dan 1 saudara kandung perempuan. Pertanyaan Ana masing-masing, ahli waris mendapatkan berapa, dan kalau harta seperti rumah atau kebun sawit yang ahli waris tidak mau menjualnya, bagaimana cara menghitungnya atau membaginya ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertanyaannya pertanyaan dari saudari Indah di Riau. Jazakillah khairan atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kami di redaksi. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Pertanyaannya bunyinya, seorang istri wafat dan meninggalkan para ahli warisnya, yaitu suami, 2 anak perempuan, ibu kandung, kemudian saudara-saudara kandung 2 perempuan dan 1 laki-laki. Bagaimana perhitungan warisnya? Pertama, pembagian waris bisa dilakukan dengan tunai. Tentu ini yang lebih simpel, lebih mudah, ya. Artinya aset-aset dijual, lalu hasil penjualan dibagi kepada para ahli waris. Yang kedua, warisan bisa dibagi dalam bentuk aset. Ya, mungkin kalau orang kota seperti Jakarta membagi aset akan sulit karena begitu banyak kendala-kendala, yaitu kendala lokasi dan kendala ukuran tanah. Tapi kalau bagi mereka yang tinggal di Sumatera, dia tentu tanah 1 hektar 2 hektar itu kecil bagi mereka, apalagi sawit sudah sampai pada puluhan hektar. Nah, di sini tentu akan mudah juga membagi warisan dalam bentuk aset seperti ini, karena jumlah asetnya cukup besar, yaitu puluhan hektar pada perkebunan sawit. Nah, aset bisa dibagi dalam bentuk dalam bentuk fisik seperti ini bisa dilakukan. Lalu berapa pembagiannya? Dengan komposisi para ahli waris tadi, maka suami mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan. Jadi kebun sawitnya bisa dibagi aset, ya, bisa dibagi aset kebun sawitnya. Sebelumnya, mohon maaf, bisa juga dibagi dalam bentuk hasil.
Jadi kebun sawitnya tidak dibagi, tapi yang dibagi adalah hasil panennya. Ya, bisa dibagi dalam bentuk hasil panen. Berarti ada 3 model. Bisa dibagi dalam bentuk tunai dengan cara dijual, bisa dibagi dalam bentuk aset langsung dipetak-petakin tanahnya, bisa juga dibagi hasil kebunnya. Ya, tanahnya tidak dibagi, kebunnya tidak dibagi, tapi hasil kebun yang dibagi. Jadi setiap kali panen nih sawit, hasilnya langsung dibagi dengan perhitungan waris yang kita jelaskan. Nah, suami mendapatkan 1/4 dari hasil peninggalan istrinya. Kenapa? Karena punya anak. Ya. 2 anak perempuan mendapatkan berapa? 2/3. Ya, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Ibu, fali ummihi sudus. Ibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena sang pewaris memiliki anak dan sang pewaris memiliki saudara kandung. Jika ada sisanya, maka diberikan kepada saudara-saudara kandungnya. Jadi kalau kita hitung dengan kelipatan 1/4, 2/3 sama 6, maka jadinya berapa? 24. 1/4 dari 24 berapa, Mat? Berapa, Rahmat? 1/4 dari 24. Jadi 24 dibagi 4. 6, Ustaz. 6. Itu yang hitung ya, Mat ya. Iya, Ustaz. 2/3 dari 24 berapa, Rahmat? 24 dibagi 3, 8. 8, Ustaz. 1/6 dari 24 berapa? Dibagi 6, 3. Ya, benar. Iya, Ustaz. 3 ya. Ya. Benar? 1/6. 24 dibagi 6. 3 ya. Oke, sekarang kita jumlah 6 ditambah 8 jadi 14. Salah. 16 ini afwan. 16, 24, 2/3 dari 24 ya 16. 1/6 dari 24, 4. Oke, 16 dengan 4, malah habis ini. Jadi suami 1/4 dari 24, jadi 6. 2 anak perempuan 2/3. Ya, 2 anak perempuan 2/3 dari 24. Berapa? 16. Kemudian sang ibu 1/6 dari 24. Berarti berapa? 4. Sisanya diberikan kepada saudara kandung. Kita lihat sekarang. 6, 16 sama 4. Jadi totalnya malah 26 di sini. Berarti kelipatan 24 alat ila sitta wa isrin. Kelipatan 24 berubah menjadi 26. Berarti tidak ada sisanya. Itulah resiko sisa. Sisa itu bisa banyak, sisa itu bisa sedikit, sisa itu bisa gigit jari. Itu resiko sisa. Nah, di sini malah kelipatannya terjadi al-aul, kelebihan, sehingga kelipatannya harus dinaikkan sesuai dengan adadus siham, sesuai dengan perolehan dari masing-masing, yaitu 26. Maksudnya apa ini, Ustadz? Maksudnya harta warisannya dibagi 26. Jadi kalau hasil panen kelapa sawitnya 1 miliar, umpamanya, nggak mungkin lah, sedikit ya. Hasil panen kelapa sawitnya umpamanya 10 miliar, ya, Anda bagi 26. Kemudian sang suami dapat 6 bagian, 2 anak perempuan dapat 16 dibagi 2, sang ibu dapat 4, habis saudara kandungnya minta maaf nggak kebagian, ya. Barakallahu fikum. Masyaallah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum.
Ikut Islam azani Allah wa ikum dimanapun Anda berada. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan tentang warisan, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333. Silakan. Dan ada penelpon yang masuk, kita sapa dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Tadi Ustaz menerangkan kalau berwasiat kepada ahli waris itu nggak boleh gitu ya, Ustaz ya? Iya, Ibu. Ini bagaimana jika seorang notaris membuatkan surat wasiat, Ustaz, yang isinya memang untuk ahli waris, Ustaz? Apa itu hukumnya, Ustaz? Iya. Itu aja, Ustaz. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Ibu penanya yang di Payakumbuh, Sumatera, apa ini? Padang ya? Padang, Ustaz. Payakumbuh. Payakumbuh. Nah, ini melanjutkan pertanyaan dari Ibu Rian di Bukit Tinggi. Pertanyaan dari Riau tadi masalah wasiat. Ya, pertanyaan tertulis dari Riau tadi tentang wasiat. Bagaimana jika wasiatnya itu dinotarialkan, ya, disahkan secara notarialnya? Bagaimana hukumnya? Ya, tentu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan apapun daripada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Bertakwalah kalian kepada Allah. Siapapun orangnya, siapapun dari kita, selama kita bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam secara jelas bahwa ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu yang kita kedepankan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Walaupun di situ ada notarial dan sebagainya, maka mereka orang beriman tidak akan menggunakan itu semua dan kembali kepada apa yang sudah tertera dan sudah difirmankan, disabdakan oleh Allah Subhanahu, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ibu yang di Payakumbuh, wasiat itu tetap tidak bisa digunakan walaupun sudah dinotariskan, karena sabda Rasulullah SAW jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, jauh lebih diutamakan daripada itu semuanya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan kembali dari website. Dari Rahma di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pembagian waris jika dalam kondisi ahli waris terdiri dari satu istri masih hidup, 4 anak lelaki, harta waris terdiri dari sertifikat tanah dan tabungan dalam kurung harta waris berupa sertifikat tanah atas nama istri, tabungan atas nama rahimahullah Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Rahma di Jakarta yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita di studio. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Harta yang diatasnamakan istri tentu kembali kepada apa yang berlaku di masyarakat, bahwa aset itu akan menjadi milik orang yang namanya tertera di sana, kecuali ada dasar hukum yang memalingkan hukum asli ini. Ya, jadi kalau ada sertifikat rumah atau tanah atas nama istrinya umpama, ya secara hukum maka kepemilikan kembali kepada sang pemilik nama yang tertera di sertifikat. Kecuali ada qarinah, kecuali ada indikasi hukum yang kuat bahwa ini bukan milik sang istri, bukan milik yang tertera nama. Ya, ini tetap menjadi milik yang asli dengan bukti-bukti bayyinah, bukti yang sangat kuat sekali yang bisa memalingkan itu. Selama tidak ada bukti yang memalingkannya,
dan sang pemilik asli pada awalnya sudah wafat, yang sekarang tersisa hanyalah nama yang tertera dalam aset tersebut, yaitu sang istri umpama, ya berarti rumah itu menjadi milik sang istri. Ya. Kemudian yang jadi warisan di sini hanyalah apa itu? Yang jadi warisan adalah selain dari itu, yang memang jelas-jelas menjadi milik si pewaris, ya, yaitu tadi yang disebutkan adalah tabungan. Berarti tabungan itulah yang dibagi kepada para ahli warisnya. Nah, di sini para ahli warisnya adalah istri dan 4 anak laki-laki. Berarti di sini istri mendapatkan 1/8 dari tabungan yang ada, sisanya 7/8-nya diberikan kepada 4 anak laki-laki dengan dibagi rata. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon kembali yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Muhammad di Kuningan Bapak ya? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, silakan Pak Muhammad di Kuningan, Cirebon. Begini Ustadz, mengenai tanah hibah. Ya, lanjutkan Pak. Hibah tanah, ketika penghibah itu masih hidup. Ya, Bapak Muhammad, mohon bisa dikecilkan saja suara televisinya. Bisa fokus mendengarkan suara Ustadz di telepon saja, Pak. Ya, silakan Bapak. Kepada anak angkat. Bapak bicara aja Pak, Bapak bicara, jangan melihat yang di televisi Pak. Bapak bicara seperti ngobrol di televisi. Ya, Bapak Muhammad. Ya. Ya, dikecilkan saja Pak suara televisinya, mohon maaf Bapak. Ya Pak. Fokus di telepon saja. Ya, fokusnya di telepon saja Bapak ya. Ya. Ya, silakan Bapak. Mengenai hibah kepada anak angkat ke bidang tanah, beliau itu menghibahkan ketika masih hidup, anak angkatnya itu 2. Ya. Tetapi penghibah tersebut ketika menghibahkan, si anaknya itu menunggu di penghibah sampai wafat. Jadi tidak langsung menerima hibah tersebut. Bagaimana hukum hibah tersebut? Apakah halal atau menurut syariat? Iya. Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Muhammad di Kuningan. Barakallahu fikum. Dan benar, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Muhammad di Kuningan yang telah telepon ya. Hibah itu apa? Hibah itu pemberian hadiah. Ya, seorang ayah menghadiahkan kepada anak-anaknya. Nah, barang yang sudah dihadiahkan itu akan menjadi milik penerima hadiah sejak si pemilik memberikannya kepada anaknya ini. Jadi sejak saat itu menjadi milik keduanya, milik anak-anaknya. Ya, itu hibah namanya. Terlepas anaknya mau menikmati barang itu sekarang, atau anak itu tidak mau menikmati barang itu sekarang, itu haknya dia. Yang jelas, itu barang sudah dihibahkan atau itu harta sudah dihibahkan kepada dia. Dan harta itu sudah menjadi milik si penerima hibah. Masalah dia mau memakai sekarang atau memakai nanti, itu haknya dia, itu urusannya dia. Wallahu a'lam.
Bissawab. Jadi artinya tidak ada masalah, ya sah-sah saja, ya. Wallahu a'lam. Tiap Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak di Payakumbuh, di Kuningan maaf, semoga bisa difahami. Ini kita angkat kembali pertanyaan dari redaksi. Pertanyaan berikutnya dari Farida Andri di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya punya saudara perempuan yang baru saja suaminya meninggal. Mereka tidak memiliki anak. Suaminya dahulu bekerja di salah satu bank dan sudah pensiun. Istrinya memiliki usaha catering yang telah berkembang. Rahimahullah pernah berwasiat untuk menyekolahkan keponakan-keponakan dengan syarat harta warisan tidak dibagi. Apakah hal tersebut masih berlaku setelah harta warisan dibagi ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, inilah contoh bagaimana pembagian antara wasiat dengan warisan dalam kasus yang dikirimkan oleh saudari kita Farida di Pati, Jawa Tengah. Ya. Nah, dalam kasus yang seperti ini, tentu pembagiannya adalah wasiat didahulukan. Ya, wasiat didahulukan penunaiannya, pelaksanaannya. Sekarang ini di sekolah, berarti warisnya nggak dibagi-bagi dong. Ya nggak seperti itu juga kali, gitu ya. Gimana caranya? Umpama harta peninggalannya 1 miliar umpama. Nah, maksimal wasiat itu kan 1/3. Nah, berarti yang boleh direalisasikan untuk biaya sekolah seperti yang disebutkan oleh si penulis wasiat tadi, yaitu si pewaris dalam wasiatnya, yang boleh dia realisasikan dalam wasiatnya hanya 1/3, yaitu 300 juta saja dari nilai total 1 miliar. Nah tentu kalau uangnya 10 miliar ya jadi 3 miliar kan, gitulah. Pokoknya 1/3-nya yang boleh direalisasikan. Nah nilai 1/3 ini yang 300 bisa Anda sisihkan lebih dulu. Disisihkan dulu untuk apa? Untuk pembayaran sekolah anak-anak ini. Nah sisanya yang 700 juta itu yang dibagi kepada para ahli waris. Ya, itu yang dibagi kepada para ahli waris. Siapa ahli warisnya dalam kasus ini? Karena nggak punya anak, ahli warisnya adalah suaminya. Walahan nisf, suaminya dapat separuh dari harta tadi setelah dipotong untuk wasiat 1/3. Dapat separuh. Separuhnya lagi diberikan kepada saudara-saudara kandungnya laki dan perempuan. Kalau ada laki perempuan berarti lakinya 2 kali dari perempuan. Kalau perempuan semua ya dibagi rata. Kalau laki semua dibagi rata. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat kembali pertanyaan dari website. Dari hamba Allah di Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ayah ana sudah meninggal. Beliau memiliki 1 istri, 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Beliau meninggalkan harta, tanah beserta bangunan, serta ada ruko kontrakan. Dari kepemilikan tersebut, kami selaku anak tidak mengetahui mana yang kepemilikan ayah dan ibu serta persentase masing-masingnya. Pertanyaannya, bagaimana pembagian warisan yang sesuai secara istri beliau tidak ingin menjual semua aset tersebut Ustaz. Apakah boleh dijual ke anak namun dalam konsep kredit lalu nanti dibagi sesuai porsi? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya di Bekasi yang menanyakan ayahnya wafat rahimahullahu rahmah wasi'ah, meninggalkan ahli waris istri, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, meninggalkan beberapa aset, ruko,
kontrakan dan sebagainya. Mereka tidak mau menjual kepada orang lain, maksudnya begitu. Boleh nggak anak-anaknya yang beli? Yaitu hak Anda, tidak ada masalah, sah-sah aja. Dibeli oleh anaknya dengan dibayar cicil oleh anaknya, terserah. Yang penting pembayarannya jelas, berapa yang dia beli, bukan berapa, ya sudah terserah kamu deh, ntar gampang, ya udah pokoknya saya cicil setiap bulan sekian. Nggak boleh, ini jual beli gharar, nanti terlarang ya. Jadi berapa dia mau beli jelas, walaupun anaknya nilainya jelas, cicilannya jelas, jadi kelihatan dia berapa lama. Itu akad, ada barang, ada uang, ada nilainya kan. Nah itu dalam jual beli. Terserah, tidak ada masalah kalau mereka setuju, itu haknya mereka. Dibayar cicil nanti diperhitungkan. Artinya kalau yang beli anak laki, ya dia hanya membayar yang bukan haknya saja. Kan begitu dengan perhitungan waris yang ini sederhana, ini komposisinya istri dan anak-anak perempuan dan laki. Ya seperti yang di atas tadi, ya istri 1/8, sisanya kepada anak-anak, ya laki 2 bagian, perempuan 1 bagian ya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Assalamualaikum, azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Dan sambil menunggu penelpon, kita bacakan kembali Ustadz dari website dari Miftah Riza di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ayah saya meninggalkan warisan yang banyak berupa rumah dan tanah. Ayah saya meninggalkan ahli waris seorang ibu, 1 istri, 3 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Kami mengurus pembagian waris di pengadilan agama dan putusan hakim memberikan 1/2 untuk istri lebih dulu, lalu sisanya untuk ahli waris lainnya. Hakim memutuskan dengan alasan kompilasi hukum Islam dalam perkara pembagian waris tersebut. Apakah hal tersebut dibenarkan, Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Miftah di Banjarmasin yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Kalau Anda bertanya apakah putusan hakim di pengadilan agama itu sudah benar, ya benar dari sudut pandang mana? Kalau bersudut pandang dari kompilasi hukum Islam, ya itulah yang diputuskan oleh pengadilan. Tapi kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis, tentu ada perbedaan. Ya, tentu ada perbedaan. Karena di dalam syariat Islam tidak mengenal yang namanya harta gonogini. Ya, dalam syariah tidak mengenal yang namanya harta gonogini. Dan pembagian secara syariat Islam itu adalah pembagian secara kekeluargaan saja, secara privasi, hanya keluarga ngumpul semuanya, kemudian dijelaskan, kalau nggak paham ya manggil ustadz, ya, kemudian dijelaskan oleh ustadz dan dibagi secara kekeluargaan saja. Inilah secara syariat Islam, ya, lebih berkah, lebih afdal, lebih mulia, dapat pahala. Kenapa? Karena dengan mengamalkan Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal, ya tentu kita sebagai Muslim, sifat orang beriman, yaitu kembali kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam pembagian waris pun sama, kita membagi warisan sesuai dengan apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kita mengamalkan itu dan kita kembali ke situ agar kita menjadi hamba Allah yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan pahala yang besar dan terjauh dari dosa karena kita menanggalkan hukum Al-Quran. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih ada waktu. Dari Ahmad di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Seorang suami yang meninggalkan istri dan 2 orang anak perempuan,
serta masih memiliki ibu, 2 saudara perempuan sekandung yang masih hidup. Bagaimana pembagian warisannya ya Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Ini penanya ini bikin keder ini. Seorang suami meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya. Fahamnya bisa kabur. Nggak taunya maksud dari si penanya di sini meninggal ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi seorang suami wafat, dia meninggalkan istri, 2 anak perempuan, ibu dan saudara perempuan kandung. Ini hitungannya hampir sama dengan yang di atas tadi, yang saudara kandungnya nggak kebagian. Tapi kita hitung ya. Bagaimana perhitungannya? Istri mendapatkan 1/8, ya kan? 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, ibu mendapatkan 1/6. 2 perempuan, 2 saudara kandung perempuan mendapatkan sisa. Berarti masalahnya atau kelipatannya jadi 24 ya. Kelipatannya jadi 24. Jadi 1/8 ibu dari 24 itu 3. 2 anak perempuan 2/3 dari 4 itu 16. Ibu 1/6 dari 24 jadi 4 ya. Nah, masih ada ini sisanya ini. Jadi kita total ya 16 dengan 4 20, kemudian ada dengan 3 jadi 23. Nah, ini masih ada sisa nih. Alhamdulillah. Jadi 2 saudara perempuan kandungnya dapat sisa, yaitu 1 poin dibagi 2 ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Dari Meila Ratna di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ada istilah leluhur? Jadi sebagian masyarakat awam masih percaya istilah leluhur, Ustaz. Misal ada rumah rahimahullah kakek atau nenek ana yang sekarang ditinggal oleh paman, lalu kakak ana bilang bahwa rumah tersebut tidak akan dijual ke orang lain karena rumah tersebut leluhur. Bagaimana juga meluruskan pemahaman tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum, mungkin bisa menjelaskan, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah wa ba'd. Saya tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan rumah leluhur. Tentu leluhur ini maksudnya nenek moyang. Ya, kalau orang Minang ini namanya rumah apa namanya? Ya, lupa deh. Kalau orang Minang punya istilah sendiri namanya harta pusaka. Ya, harta pusaka tinggi. Ada harta pusaka tinggi, ada harta pusaka rendah. Ya. Rumah leluhur mirip, cuman beda, ada kemiripan ya. Jika ini maksud dengan rumah leluhur ini adalah rumah dari nenek-nenek mereka, yang artinya rumah singgah, kalau lebih umumnya lagi nggak boleh dijual oleh ahli waris. Nah, jika yang dimaksud ini, tentu ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Ya, tidak boleh. Kenapa? Semua harta warisan itu sudah menjadi milik para ahli warisnya. Maka ahli warisnya lah yang berhak untuk menentukan apakah ini dijual atau tidak dijual untuk ngumpul-ngumpul. Maka para ahli waris yang menentukan, bukan budaya masyarakat, bukan. Para ahli warislah pemilik sekarang dari harta itu. Jadi mereka yang berhak. Jika semua memutuskan untuk dijual, maka mau yang lain yang tidak ada sangkut paut dengan ahli waris ya tidak boleh. Bahkan jika yang menuntut itu salah satu dari ahli warisnya saja, maka yang lain tidak boleh menghalangi. Ini satu masalah. 2, masalah nanti siapa yang membeli warisan itu masalah nomor sekian. Tidak ada masalah di situ. Yang beli orang lain dari keluarga atau yang membeli orang dari keluarga tidak ada masalah. Yang jelas warisannya dibagi kepada para ahli warisnya. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa kami jawab, semoga bermanfaat buat
kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelemahan, kesalahan dari diri kita. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami, dan tersebut adalah pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini. Kami ucapkan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallah. Kota Islam, azani ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami ingatkan, bila Anda ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawaban pertanyaannya, Anda bisa buka di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kurir yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir. Oh,